Halo teman-teman, selamat malam. Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman sehat ya. Hari ini tanggal 11 September 2024 jam 10 malam nih teman-teman, atau jam 22 ya. Teman-teman, saya mau kupas mengenai Timnas Indonesia hari ini nggak lepas dari kepemimpinan siapa ya. Jadi setelah saya renungi ya teman-teman, kok Timnas Indonesia hari ini terasa beda ya. Beda, gacor, terus naik grafiknya ya. Setelah saya lihat-lihat itu kok saling ada korelasi ya teman-teman. Jadi antara kepemimpinan Erick Thohir dan Presiden Jokowi. Ya, atasan Pak Erick Thohir adalah Presiden Jokowi ya. Jadi kemajuan sepak bola ini penilaian objektif ya teman-teman, bukan politik ya, objektif. Kalau masalah ada pro dan kontra itu wajar ya. Setelah saya lihat langsung ke Gelora Bung Karno dan saya menelusuri Jakarta terbaru hari ini, ya walaupun saya sudah paham sekitar situ ya teman-teman, karena saya berpuluh-puluh tahun di sekitar situ kantornya. Jadi saya paham sebelum ada MRT dan sesudah ada MRT. Ini yang saya mau bahas ya teman-teman. Jadi sama dengan TC di IKN. Kenapa Indonesia hari ini bisa grafiknya naik drastis di saat atau di zaman pemerintahan Presiden Jokowi? Yang pertama, Presiden Jokowi mengangkat Erick Thohir ya. Ini sebelum jadi menteri sudah diangkat juga teman-teman. Jadi panitia ini, panitia itu ya, orang yang dipercaya oleh Presiden Jokowi. Setelah dikasih tugas selesai, barulah diangkatlah menjadi seorang menteri, Menteri BUMN yang menangani berapa atau berpuluh-puluh perusahaan-perusahaan besar negara. Nah, itu yang pertama sebelum jadi ketum PSSI ya teman-teman. Terjadi gonjang-ganjing tuh di PSSI saat itu. Siapa lagi nih yang bisa membenahi komprehensif ya keadaan PSSI hari ini? Nah, Erick Thohir itu kan seorang profesional ya teman-teman, seorang manajer yang top, yang dia bisa mendelegasikan tugas-tugas kepada bawahannya. Saat itu Erick Thohir adalah menterinya Presiden Jokowi. Tentu semua atas izin Presiden Jokowi teman-teman ya. Kalau teman-teman mengikuti prosesnya, teman-teman akan paham maksud saya. Ya, jadi semua atas izin Presiden Jokowi. Dengan begitu Exco semua memilih Pak Erick Thohir setuju sebagai ketum PSSI. Nah, disitulah mulai dibikin program-program ya teman-teman, program-program percepatan, targetnya apa, blueprintnya apa. Itu pun atas izin Presiden Jokowi semuanya. Ya, kenapa? Saat itu sepak bola Indonesia sedang kacau teman-teman. Ada Kanjuruhan dengan ancaman Indonesia akan di-banned lagi teman-teman. Indonesia akan di-ban lagi oleh FIFA waktu itu. Korban Kanjuruhan kan banyak sekali itu yang korban. Nah, FIFA udah ancang-ancang ya, apakah Indonesia akan kena ban lagi seperti tahun-tahun sebelumnya. Nah, itulah terjadi lobby-lobby tingkat tinggi ya teman-teman. Sampai-sampai FIFA berkantor di Indonesia, terus yang terakhir penghargaan diberikan kepada Presiden FIFA oleh Presiden Jokowi. Itu adalah keseriusan pemerintah ya teman-teman, bersama PSSI untuk membangun sepak bola. Makanya ada syarat-syarat dari FIFA itu, blueprint sepak bola itu akan dibawa kemana, PSSI atau sepak bola Indonesia, dan itu dikirim ke FIFA teman-teman. Singkat cerita, reformasi sepak bola Indonesia atau cetak biru lah sepak bola Indonesia itu transformasinya akan kemana sih sebenarnya? Dan itu udah jelas tuh, akan kesini tahapannya. Makanya dibantulah oleh FIFA teman-teman. Ya, AFC, FIFA itu mensupport Indonesia atau mensupport PSSI teman-teman untuk sepak bola Indonesia. Makanya sekarang PSSI ya sudah berpuluh-puluh tahun di Indonesia ada PSSI. Baru kali ini memiliki training camp sendiri.
Ya, FIFA juga menyumbang teman-teman, AFC juga menyumbang untuk mensupport transformasi sepak bola Indonesia. Jadi Indonesia hari ini sudah punya training camp sendiri teman-teman di IKN ya. Nah lapangannya sudah siap, sudah ada 2, semua targetnya 8 lapangan. Bahkan fasilitasnya lengkap sekali, dari dokter, dari tempat tinggal untuk atlet, ya, untuk pemain, untuk pelatih, untuk ofisial, semuanya. Ya, sudah jadi, bahkan rencananya kalau nggak salah Oktober nanti sudah siap dipakai. Bayang nggak tuh kemajuan sepak bola teman-teman, maju sekali kan? Maju sekali, itu baru infrastruktur dasar ya teman-teman, infrastruktur dasar. Ada infrastruktur yang sifatnya kontinuitas atau keberlanjutan, yaitu regenerasi pemain. Regenerasi pemain dibangun oleh Erick Thohir sekarang. Nggak ada pemain-pemain titipan, nggak ada. Ya, siapa yang berprestasi, ya, dia bisa masuk timnas. Ya, jadi semua berdasarkan spesifikasi skill ya, atau kapasitasnya bisa main kan di timnas, nggak ada titipan-titipan lagi. Nah, jadi transformasinya jelas kan ya. Nah, kita bisa lihat sekarang U17, U19, 20, U23 kan sekarang prospeknya bagus tuh ya grafiknya teman-teman. Seleksinya juga ketat sekali, seluruh Indonesia bahkan diaspora diundang untuk ikut seleksi timnas Indonesia kelompok umur. Nah, itu kan prospeknya jelas, transformasinya jelas, arahnya kemana ya. Jadi Indonesia itu ke depan akan semakin kuat teman-teman sepak bolanya. Tapi ada syaratnya ya teman-teman, syaratnya ketumnya Erick Thohir sampai 3 periode lah minimal. Kan kalau nggak salah sekarang aturannya 3 periode ya teman-teman. Jadi ya masih ada panjang nih, Indonesia akan maju ya. Bahkan sepakat para pengamat bola kalau ketumnya PSSI-nya adalah Erick Thohir, Indonesia semakin naik terus grafiknya, bahkan dalam waktu dekat nggak lama lagi pecah ke rekor ranking dunia 100. Itu nggak lama lagi, sekarang aja kalau nggak salah udah ke 130 ya timnas Indonesia semenjak nahan imbang Australia 129 atau 130 gitu ya, dari 131. Jadi pecinta sepak bola Indonesia ya patut bersyukur ya, di tangan pelatih Sintayong Indonesia sudah naik sekitar 40 peringkat. Ya, mudah-mudahan ini dalam waktu dekat lagi Indonesia akan ada peluang untuk naik lagi teman-teman ya. Kita kemungkinan bisa ngalahin Cina nih, kemungkinan ya, Cina, Bahrain kemungkinan besar kalau kita bisa menang, itu ranking FIFA langsung naik melejit lagi tuh teman-teman. Ya, mendekati ke 120-an. Berarti mendekati Vietnam. Vietnam hari ini kan 117-an. Jadi timnas Indonesia akan semakin mendekati angka 100 nih. Ya. Jadi itu teman-teman ya, analisa singkat saya kenapa timnas Indonesia kok grafiknya bagus ya, nggak lepas dari dukungan besar dari pemerintah teman-teman. Nggak bisa PSSI jalan sendiri, nggak bisa. Mengelola timnas Indonesia yang kuat mendunia itu butuh uang gede teman-teman, butuh uang gede bukan uang sedikit. Bahkan Erick Thohir mengatakan Indonesia untuk ngurusin timnas aja ya, dan kelompok-kelompok umur yang lain teman-teman, 1 tahunnya itu 800 miliar. Kebayang nggak kalau ketum PSSI-nya nggak pinter cari duit? Ya, nombornya banyak, utangnya banyak. Ya, nah, Erick Thohir sekarang sudah mulai itu plus, ya, utang-utang masa lalu sudah mulai dilunasi oleh Erick Thohir. Jadi harus digabung ya antara industri dan prestasi ya teman-teman. Kalau kayak gitu ya susah, karena pemain-pemain yang berprestasi itu kan ada harganya teman-teman, ada harganya di dunia sepak bola karena sudah industrialisasi sepak bola di dunia ini. Oke, itu aja teman-teman ya, mudah-mudahan Indonesia mendunia terus ya, tanda-tandanya sudah ada, kita dukung terus ya timnas Indonesia mendunia. Kalau teman-teman lihat ya antusiasme di GBK pasti merinding teman-teman. Jadi antusiasme masyarakat tuh tinggi sekali, nasionalisme juga tinggi sekali, apalagi pas dinyanyikan lagu Tanah Airku, waduh itu merinding sekali teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman, sampai jumpa.